Azhara Royhatuldana, biasa dipanggil Zahra dengan NIM 1411111333064 dari kelas B Program Studi Aquaculture Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya. Di sini aku mau berbagi sedikit informasi ke kalian tentang film Acanthocephala. Jadi Acanthocephala itu berasal dari kata acanthos dan cepal. Acanthos artinya duri dan cepal artinya kepala. Jadi Acanthocephala merupakan cacing dengan duri di bagian kepalanya. Nah, di bagian kepala atau di bagian anterior, bagian depannya itu memiliki suatu proboscis. Proboscis adalah bagian tubuh yang memanjang. Nah, film Acanthocephala ini tidak memiliki saluran pencernaan, tapi dia punya alat kelamin yang terpisah. Jadi ada spesies jantan dan ada spesies betina. Di sini aku mau kasih dua contoh spesies dari film Acanthocephala. Yang pertama Radinorhynchus pristis dan yang kedua adalah Echinurhynchus salmonis. Nah, untuk klasifikasinya aku bakalan tampilin, kalian simak baik-baik ya. Sini. Itu tadi klasifikasinya, sekarang kita lanjut di panjang tubuhnya. Entah kenapa dari spesies betina dan jantan itu lebih panjang atau lebih besar yang spesies betina. Radinorhynchus pristis, dia jantan ukuran 8 sampai 13,5 mm, sedangkan betinanya 23 sampai 35 mm. Kalau dia Echinurhynchus salmonis, dia ukuran jantannya adalah 7 sampai 9 mm, sedangkan di betinanya 14 sampai 18 mm. Untuk bentuk tubuhnya, Radinorhynchus pristis itu memiliki bentuk tubuh silindrik memanjang, sedangkan Echinurhynchus salmonis memiliki bentuk tubuh silindrik pipih. Di awal tadi aku udah bilang kan kalau film Acanthocephala itu punya proboscis. Nah, proboscis ini digunakan untuk menempel. Kalau di Radinorhynchus pristis, dia punya proboscis berupa kait sebanyak 12 buah. Kalau di Echinurhynchus salmonis, dia punya proboscis juga dengan bentuk kait, yaitu sama, tapi jumlahnya berbeda, yaitu 26 sampai 32. Nah, kait atau jangkar atau biasa disebut hooks dari proboscis ini pada tiap barisnya itu bisa dipakai untuk identifikasi dari spesies film Acanthocephala. Lanjut ke siklus hidupnya. Nah, siklus hidup dari film Acanthocephala ini, baik spesies Radinorhynchus pristis maupun spesies Echinurhynchus salmonis, itu secara tidak langsung atau indirect life cycle. Nah, menurutku siklus hidupnya itu kompleks. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena dia membutuhkan atau dia melibatkan beberapa host atau beberapa inang untuk tahap perkembangannya. Diawali dengan spesies betina atau cacing betina akan mengeluarkan feses yang di dalamnya mengandung telur ke dalam perairan bebas. Nah, telur yang mengandung larva acantor ini akan dimakan oleh amfipoda. Nah, kemudian larva acantor ini akan berkembang menjadi larva acanthella. Larva acanthella akan berkembang menjadi kistasa. Nah, amphipod yang di dalamnya udah ada larva acanthella ini akan dimakan oleh ikan. Lalu dia akan berkembang menjadi cacing dewasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa amfipoda itu berperan sebagai inang antara, sedangkan ikan berperan sebagai inang definitif. Karena pada tahap perkembangannya, baik spesies Radinorhynchus pristis atau spesies Echinurhynchus salmonis, dia itu termakan. Jadi kita bisa simpulkan juga bahwa predileksinya adalah di saluran pencernaan, bisa di usus, bisa di hati, bisa di limfa, seperti itu. Nah, kalau spesies Radinorhynchus pristis itu bisa ditemukan pada ikan tuna atau Eutinus aleteratus, ikan cakalang atau Katsuonus pelamis, dan ikan Lepidopus caudatus. Sedangkan Echinurhynchus salmonis bisa ditemukan pada ikan salmon atau salmosalar. Mungkin itu dulu sedikit informasi dari aku tentang film Acanthocephala. Kalau kalian ada pertanyaan, kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa di like video ini. Terima kasih sudah menonton dan see you.